Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan dan cara kerja sistem terdistribusi aplikasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Di sini akan dipresentasikan satu kelompok kami, yaitu 4 orang. Saya, Peggy Faisal, akan mempresentasikan mulai dari halaman atau slide 1 sampai 3. Berikutnya slide 4 sampai 5 oleh Muhammad Cahaya Gumilar, slide 6 sampai 7 oleh Dede Ruslan, dan slide 8 sampai selesai oleh Ramdhani Firmansyah atau sampai penutupan. Oke, kita mulai. Di sini judulnya penerapan dan cara kerja sistem terdistribusi aplikasi. Definisinya apa sih itu? Definisi sistem terdistribusi aplikasi. Sistem terdistribusi aplikasi adalah arsitektur perangkat lunak yang terdiri dari beberapa komponen yang berjalan pada beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan. Sistem ini memungkinkan aplikasi untuk berjalan secara terdistribusi, meningkatkan skalabilitas dan ketersediaan aplikasi. Dengan memahami cara kerja sistem ini, kita dapat membangun aplikasi yang lebih efisien dan handal. Berikutnya, manfaat sistem terdistribusi aplikasi. Penerapan sistem terdistribusi aplikasi memiliki beberapa manfaat. Pertama, meningkatkan ketersediaan aplikasi dengan mendistribusikan beban kerja ke beberapa komputer. Contohnya seperti backup server ya. Kedua, meningkatkan scalability dengan menambahkan atau menghapus komputer dari jaringan. Ketiga, meningkatkan keandalan dengan redundansi data dan toleransi kesalahan. Dengan memahami manfaat ini, kita dapat memanfaatkannya dalam pengembangan aplikasi. Seperti contohnya, misalkan membangun server dengan banyak backup. Komponen sistem terdistribusi aplikasi. Sistem terdistribusi aplikasi terdiri dari beberapa komponen kunci. Pertama, komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan. Kedua, protokol komunikasi untuk mengatur komunikasi antar komputer. Ketiga, middleware untuk mengelola komunikasi dan koordinasi antar komponen. Keempat, aplikasi terdistribusi yang berjalan di atas sistem ini. Dengan memahami komponen ini, kita dapat merancang sistem terdistribusi aplikasi yang efektif. Selanjutnya itu cara kerja sistem terdistribusi aplikasi. Sistem terdistribusi aplikasi bekerja dengan cara membagi tugas dan mendistribusikannya ke beberapa komputer dalam jaringan. Ketika aplikasi menerima permintaan, tugas diproses secara terdistribusi oleh komputer-komputer yang terhubung. Hasilnya kemudian dikumpulkan dan dikirim kembali kepada pengguna. Dengan memahami cara kerja ini, kita dapat mengoptimalkan kinerja aplikasi terdistribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ruslan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan presentasi tentang penerapan sistem terdistribusi, yaitu keamanan dalam sistem terdistribusi aplikasi. Keamanan merupakan aspek penting dalam sistem terdistribusi aplikasi. Beberapa tantangan keamanan yang perlu diperhatikan adalah autentikasi, otorisasi, dan enkripsi. Autentikasi digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna, otorisasi digunakan untuk mengontrol akses pengguna terhadap sumber daya, dan enkripsi digunakan untuk melindungi data saat dikirimkan melalui jaringan. Dengan memahami tantangan ini, kita dapat mengimplementasikan sistem terdistribusi aplikasi yang aman. Kemudian, studi kasus implementasi sistem terdistribusi aplikasi. Untuk mengilustrasikan penerapan sistem terdistribusi aplikasi, kita akan melihat studi kasus.
Studi kasus ini akan menunjukkan langkah-langkah implementasi sistem terdistribusi aplikasi pada aplikasi bisnis. Dalam studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana aplikasi dapat dijalankan secara terdistribusi untuk meningkatkan efisiensi dan ketersediaan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah penerapan sistem terdistribusi aplikasi. Langkah-langkah penerapan sistem terdistribusi aplikasi meliputi, yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi komponen yang perlu didistribusikan. Yang kedua adalah desain arsitektur untuk menentukan bagaimana komponen akan berinteraksi. Yang ketiga, implementasi dengan membangun komponen dan menghubungkannya dalam jaringan. Dan yang keempat, uji coba untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem seiringnya waktu. Nah, oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah pada presentasi ini kita telah membahas tentang studi kasus penerapan dan cara kerja sistem terdistribusi aplikasi. Sistem terdistribusi aplikasi dapat meningkatkan ketersediaan, skalabilitas, dan keandalan aplikasi. Dengan memahami konsep dasar, manfaat, dan langkah-langkah implementasi, kita dapat merancang dan mengembangkan aplikasi yang efisien dan handal. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk pendengar semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.